Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kakak cintai, di sini kita akan membahas tentang materi yang telah kakak janjikan, materi kepanitiaan dalam diklat online Wira Puspawiata SMA Negeri 1 Babelan. Kepanitiaan, salah satu tugas yang akan memberatkan beberapa hari kalian berpikir matang mengenai suatu konsep acara, mengenai kepahaman, mengenai koordinasi, mengenai hal-hal yang saling terkait satu sama lain dari beberapa materi yang telah disampaikan. Dalam kepanitiaan, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema dan tujuan. Suatu acara pasti punya tema dan tujuan. Apa tema? Tema adalah suatu penyajian atau pengemasan acara. Jadi, acara itu mau dikemas dengan yang seperti apa? Tema biasanya digunakan sebagai prinsip untuk mengemas acara yang akan digunakan. Terus tujuan atau target yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai, perbedaan tema sama tujuan adalah tema adalah pola, sedangkan tujuan adalah target. Biasanya sering sekali ini menjadi pembahasan yang sangat panjang lebar kali tinggi. Panjang pembahasannya tapi cukup simpel dalam tentuannya. Oke. Dalam kepanitiaan kita mengenal ada beberapa susunan panitia yang telah ditugaskan kepada kalian. Ada ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi akomodasi perlengkapan dan transportasi, kita sebut akpertrans, seksi publikasi dekorasi dan dokumentasi, sebut pubdikdok, dan juga seksi konsumsi. Apa sih tugas dari mereka? Mari kita bahas satu persatu. Ketua panitia, tugas dari ketua panitia adalah memimpin suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan. Oke. Menjadi koordinator dalam kepanitiaan. Jadi mengkoordinasi satu si dengan si yang lain. Membuat detail konsep, melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan atau tupoksi, serta membuat timeline. Jadi ketua panitia ini membuat kayak tugas di sekretaris nanti dalam kepanitiaan itu apa, tugasnya bendahara apa, dan sampai seksi konsumsi tadi. Jadi ditulis tugas-tugasnya, habis tugas-tugasnya ditulis, nanti ada batas. Tugas ini pengumpulan hari ini, dimulai pada hari ini, seperti itu. Terus ada juga pemberian pengarahan, serta pengawasan, pelaksanaan kegiatan. Mencari alternatif solusi jika ada permasalahan yang muncul, bertanggung jawab kepada pradana dan penanggung jawab kegiatan. Jadi ini nanti dia bertanggung jawab kepada pradana secara langsung dan menjadi penanggung jawab atas acara yang ia emban. Terus meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap si. Jadi dalam acara sudah selesai, nanti ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Nanti dia minta dari setiap si, dari si acara, si konsumsi, sampai si akpertrans itu kendalanya apa-apa aja, apa yang udah dia lakukan dari tupoksi yang telah diberikan di awal. Terus bersama sekretaris, ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ event. Lanjut. Sini sesuai yang ada di sini, ini ada timeline, di sini ada timeline. Nah, timeline itu bentuknya seperti ini. Ada keterangannya rapat perdana, pembagian tupoksi dan penentuan tema dan juga dan tujuan serta gambaran umum acara. Jadi pada rapat perdana biasanya menentukan tema, tujuan. Nanti gambaran umum acara itu mengemas seperti apa sih? Itu di rapat perdana. Nah, ini rapat itu biasanya yang memimpin ketua panitia. Ketua panitia nanti yang membuka adalah moderator, bebas bisa sekretaris atau siapa, dan ditulis notulen acara nanti. Notulen rapat adalah sekretaris. Lanjut, di sini ada rapat mingguan, rapat intensif setiap minggu. Dari rapat pertama, satu minggu setelahnya, pembahasannya apa? Berbeda-beda. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus sekretaris membuat proposal. Pembuatan proposal itu startnya dari kapan sih, Kak? Dari rapat perdana mulai. Rapat perdana mulai dapat membuat tujuan, habis itu tema. Sekretaris sudah membuat proposal kayak latar belakang, bla 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 bla.
template-nya udah jadi, tanda tangan dan lain sebagainya, tinggal nanti ngisi-ngisi kayak misal anggara kurang pak, susunan acaranya siapa, nanti diisi di akhir. Terus sekretaris membuat dokumentasi dokumen dan surat yang dibutuhkan. Nanti sekretaris itu juga membuat kayak misal absensi acara, absensi rapat, sulensi, itu semua dibuat. Mulainya dari tanggal 1, kalau biasanya surat itu harus jadi Hamin seminggu. Ini batasnya tanggal 21. Kita agendakan eh, pembuatan ini dalam 1 bulan. Terus bendahara mendata kebutuhan keuangan. Bendahara dari hari perdana rapat menawarkan kepada yang lain butuhnya dana apa aja sih. Nah, terus habis itu nanti pada batas tanggal ini bendahara mencatat. Jadi pada tanggal 16 bendahara udah punya data apa aja yang membutuhkan keuangan. Terus seksi acara menyusun acara dan membuat konsep. Ini setelah tujuan dan tema dibentuk, acara langsung gerak cepat membuat konsep. Acaranya nanti mau dikemas seperti apa. Itu pengemasannya biasanya 1 minggu pertama, itu dia mencari referensi. Biasanya tanya alumni atau yang lainnya. Tapi kakak menyarankan sebelum kamu tanya kepada alumni atau pembina, lebih baik kamu membawa konsep matang terlebih dahulu. Mencari dari referensi lain. Dari mana sih kak? Bisa dari Instagram, bisa dari Facebook, bisa juga dari internet. Kamu cari, gambaran acara sudah matang, habis itu kamu bawa ke pembina. Pembina setuju. Sebelum ke pembina, kamu tadi masih mau mencari referensi dari alumni. Oke, referensi dari alumni. Kamu berdebat sama alumni, bertengkar pendapat, walaupun alumni tidak setuju, oke nggak apa-apa. Coba kamu cari jalan tengah yang sempurna, yang terbaik, gitu. Terus nanti dibawa ke pembina. Itu di minggu pertama sampai minggu kedua. Minggu pertama ini biasanya seksi acara ini kan ini ya nganggur di rapat pertama. Lah, ini seksi acara biasanya mempresentasikan acaranya itu sudah sampai di mana sih. Lah, acaranya sudah hampir tergambar nih di benak beberapa panitia. Habis itu lanjut kepada minggu terakhir ini, minggu kedua. Berarti nanti rapat kedua ini acaranya udah fix, udah final. Terus karena udah final dipresentasikan di rapat tanggal 14. Lanjut presentasi acara. Acara mempresentasikan susunan kayak random. Random itu berisi kayak acaranya jam berapa sampai berapa, penanggung jawabnya siapa, keterangan dan lain sebagainya. Terus ada pemantapan konsep. Pemantapan konsep ini jatuh pada tanggal 21 dan 24. Ini adalah apabila terjadi di selang waktu antara presentasi dan sampai pemantapan ini ada beberapa usulan yang sangat penting, kayak misal perlengkapan nggak ada. Kan kamu nggak bisa membuat acara tanpa perlengkapan yang memadai, jadi harus memutar otak lagi membuat konsep baru, atau tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi itu jangan sampai terjadi ya. Hal yang seperti itu sangat fatal biasanya terjadi. Oke, lanjut technical meeting. Technical meeting ini adalah presentasi final yang ditujukan kepada beberapa audiensi. Audiensi yang ada di sana adalah pembina, terus susunan panitia kalian, ada juga dewan adat kalian, ada juga beberapa alumni yang terlibat atau simpatisan yang terlibat. Siapa sih kak simpatisan? Bisa juga pengisi materi. Pengisi materi nggak harus alumni, harus diingat referensi kalian bukan cuma alumni. Saya lanjutkan. Seksi Akpertrans mulai mencari informasi harga dan perlengkapan. Dari rapat pertama dia udah mendapat gambaran. Akpertrans ini di rapat pertama udah dapat gambaran mengenai acara. Tahu dong barang yang dibutuhkan apa-apa aja. Nah, terus dia mulai mencari. Di rapat kedua, ini final. Barang yang dibutuhkan tuh ini aja. Dia mencari lagi. Terus tips sampai hari ini, dia laporan sama acara. Barang-barangmu itu aku cuma bisa dapat ini aja. Nah, ini acara, oh ternyata sesuai. Kalau sesuai, konsepnya sudah matang. Tapi kalau nggak sesuai, acara semutar otak lagi, pematangan konsep 1, pematangan konsep 2 gitu. Terus Akpertrans
Habis ini mencari informasi, ini mencari perlengkapan yang dibutuhkan. Habis mencari informasi, dia mulai mencari perlengkapan yang dibutuhkan setelah rapat kedua, penentuan beberapa hari, koordinasi sama seksi acara, ya udah nanti keputusan seperti apa, dia mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan. Ini mencari ya, bukan membeli. Yang membeli nanti ini pada tanggal 12. Ini setelah proposal sudah jadi. Proposal tadi jadi di tanggal 21. Ya, kita lihat proposal jadi di tanggal 21. Nanti ada pengajuan dan lain sebagainya. Kita akomodasikan 1 minggu atau beberapa hari saja. Habis itu udah jadi seperti ini. Dilanjutkan di tanggal 3 ini, nomor 13, seksi konsumsi mensurvei harga barang yang akan digunakan, menyusun daftar-daftar, nah itu daftarmu dan lain sebagainya. Terus seksi konsumsi membeli barang yang digunakan pada akhir mendekati hari H. Terus ada seksi ini Pubdekdoc. Nah, ini Pubdekdoc membuat virtual media virtual, kayak misal dari Instagram. Media virtual itu kayak ada macam brosur dan lain sebagainya. Terus ada seksi Pubdekdoc, publikasi, ini juga mempublikasikan acara. Terus lanjut, ada seksi P3K, mensurvei ketersediaan obat dan harganya. Biasanya kan dalam acara besar ada P3K-nya. P3 itu untuk yang sakit dan lain sebagainya. Nanti dia membeli di akhir acara. Oke, sekarang masuk kepada sekretaris. Sekretaris itu apa sih Kak tugasnya ini? Mencari informasi, mengumpulkan data kepanitiaan, mencatat kebutuhan. Oke. Mengarsipkan data. Jadi setiap proposal ada hal-hal penting kayak membuat surat keluar masuk, itu semua didata. Terus membuat proposal kegiatan, membuat laporan pertanggungjawaban bersama ketua panitia. Bendahara tugasnya apa? Membuat anggaran kegiatan sesuai di timeline tadi. Terus ada juga memegang seluruh bukti pengeluaran, membuat segala pengeluaran dan lain sebagainya. Terus ada juga membuat konsep acara, rundown acara. Ini dari seksi acara. Ini ada membuat konsep acara dan rundown acara. Konsep dan rundown acara seperti apa sih Kak? Nanti ada di link di bawah yang bakal Kakak share. Terus ada mengatur jadwal kepanitiaan, mensosialisasikan konsep acara secara keseluruhan. Tadi ada beberapa kali presentasi dalam setiap kali rapat. Nanti seksi acara itu mempresentasikan. Terus memonitor job yang akan dilakukan oleh setiap seksi. Jadi seksi yang telah ditentukan jobnya itu dimonitor apakah sesuai atau tidak, supaya acara bisa berjalan sesuai apa yang dia konsepkan. Terus membuat peraturan kegiatan. Pembuatan peraturan kegiatan biasanya dibuat bersama dengan ketua panitia. Terus menentukan perlengkapan jadi ini menentukan perlengkapan yang akan digunakan gitu. Terus mengatur berlangsungnya acara. Lanjut, upper trans habis dia rapat pertama tadi, ini dia merancang dan mendata perawatan apa aja sih yang dibutuhkan dalam acara itu. So pasti habis merancang dia berusaha mencari informasi dan berkoordinasi dengan seksi terkait. Nggak cuma seksi acara, ini juga bisa berkoordinasi dengan seksi konsumsi. Seksi konsumsi biasanya membutuhkan peralatan memasak. Ada juga seksi P3K biasanya membutuhkan peralatan untuk untuk hal-hal kesehatan seperti itu. Terus ada tanggung jawab untuk memelihara dan merawat, mengembalikan peralatan dalam kegiatan. Biasanya seksi aktivitas ini meminjam sama sekolahan. So pasti karena kamu meminjam itu bukan barang kamu harus bertanggung jawab dan harus mengembalikan sesuai kondisi saat kamu meminjam. Terus mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan. Pasti. Terus melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan yang telah ditentukan oleh ketua panitia. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua panitia. Lanjut, ada dari Pubdekdoc. Publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Pasti
Mendokumentasikan peristiwa penting. Oke, menyiapkan alat komunikasi, alat dokumentasi yang diperlukan selama kegiatan. Alat dokumentasi yang disediakan selama kegiatan itu bisa berupa pamflet, bisa berupa suatu virtual kayak media online dan lain sebagainya. Terus membuat atau mendesain MMT kegiatan. Lanjut, membuat dan mendekorasi tempat penyelenggaraan kegiatan. Jadi nanti setelah acara itu membuat konsep acara matang, so pasti kamu nanti akan mendekor supaya kayak dekor itu nggak cuma menghias ya. Kata apa? Kata mendekor itu nggak cuma menghias saja, tapi juga kayak menata ruangan supaya bisa sesuai konsep yang diinginkan oleh konsepnya acara gitu. Terus membuat kokat dan lain sebagainya yang terus ada di sini gitu. Oh iya, ini juga menyebarkan undangan. Jadi kan biasanya dalam kepanitiaan kalian mengundang peserta. Nah, ini yang bertanggung jawab menyebarkan undangan siapa? Publikasi dan Pubdekdok ini. Walaupun nanti yang nyebar itu banyak bareng-bareng, tapi yang bertanggung jawab kayak misal eh, yang mengatur dalam penyebaran itu nanti publikasi dan dekorasi. Seksi konsumsi, mencari informasi mengenai harga menu. Jadi nanti seksi konsumsi sesuai tadi di timeline tadi yang awal tadi, ya, ini mencari harga dulu. Habis itu mempresentasikan menu-menu yang ingin disajikan saat acara. Kita menawarkan apabila kita jadi seksi konsumsi itu kita menawarkan kepada audiensi hidangannya apa aja sih, nah gitu. Terus menyajikan hidangan tepat pada waktunya. Cekatan dan teliti. Mengatur pembagian makanan, usahakan semua tamu undangan mendapat bagiannya. Kita mengundang orang, jangan sampai yang kita undang itu nggak kita hargai. Cara menghargai gimana? Misal dengan makanan. Bukan berarti kalau uh, apa ya, tamu itu mengharap diberi makan itu enggak. Tapi kalau kita memberikan sajian, itu biasanya kalau orang Jawa bilang itu salah satu cara untuk menghargai. Mengelola keuangan dengan bijak. Yang selanjutnya bertanggung jawab pada tempat yang digunakan untuk memasak. Jadi apabila kita biasanya memasak itu ada base camp tertentu, ruangan ada di suatu ruangan. Nah nanti ruangan itu karena kalian meminjam harus bertanggung jawab seperti saat kalian meminjam gitu. Terus menyiapkan nota. Bila kalian membeli sesuatu itu harus ada notanya. Bekerja sama dengan bendahara untuk masalah biaya kebutuhan. Jadi saling berkoordinasi satu si ini dengan bendahara supaya nggak miskomunikasi. Terima kasih. Itu tadi materi yang kakak sampaikan, tetapi ada beberapa tambahan yang perlu kita garis bawahi di sini. Ada yang namanya timeline dan pembagian tugas oleh ketua panitia. Timeline ini biasanya ini kan dalam kurun waktu 1 bulan. Ini bisa lebih ataupun bisa kurang. Nah ini sesuai, ini fleksibel sifat timeline itu. Dan semua sih yang ada di sini itu harus berkoordinasi satu sama lain dan bertanggung jawab kepada ketua panitia. Ketua panitia dapat bertanya, ibaratnya kamu sudah sampai mana gitu. Ini kan dalam rapat mingguan itu ada rapat. Rapat itu harus ada agendanya. Nanti setiap rapat itu dari setiap mempresentasikan hasil kerjanya sudah sampai mana. Timeline ini yang buat nggak cuma ketua panitia. Apabila panitia kalian besar, melibatkan beberapa puluh orang dan tugasnya banyak, kalian bisa membuat timeline juga yang isi keterangannya nggak sesuai ini. Misal, kakak kasih contoh timeline seksi acara. Yang pertama, timeline acara. Misal acaranya adalah HUT Ambalan ya, timelinenya adalah penentuan konsep awal. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal itu terus keterangan kedua, konsep secara keseluruhan udah terdiri, terus habis itu merancang konsep secara detail dan kebutuhan barang yang ingin dibutuhkan. Mungkin seperti itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.